Shalom, selamat malam. Di sini saya akan kembali melanjutkan video saya yang kemarin yang membahas mengenai teori komunikasi. Nah, pada video hari ini saya akan masuk dalam bab 2 karena kemarin selesai bab 1 dan sekarang saya akan masuk di dalam bab 2 yang membahas mengenai teori komunikasi, sebuah landasan filosofis. Eh, dalam dalam bab ini ada dua pokok pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu komunikasi sebagai ilmu dan yang kedua komunikasi sebagai ilmu multidisipliner. Nah, pada saat ini saya akan membahas mengenai uh, yang pertama mengenai komunikasi sebagai ilmu. Komunikasi sebagai ilmu atau kajian teori komunikasi yang selalu menjadi uh, bidang yang menarik untuk dibahas dan dikaji secara mendalam bagi setiap manusia karena kajian teori komunikasi yang tergolong relatif baru dan ilmu komunikasi sebagai ilmu pengetahuan. Teori komunikasi dalam ilmu komunikasi merupakan ilmu yang relatif mudah usai dilihat dari sisi kemunculannya. Dibandingkan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, walaupun sebenarnya praktik-praktik dalam teori komunikasi ini sudah muncul sejak zaman Romawi. Perkembangan teori komunikasi ini semakin pesat selaras dengan perkembangan zaman. Teori komunikasi ini sangat sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia karena dengan adanya teori komunikasi ini akan membantu manusia untuk menyelesaikan problema-problema atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh setiap individu-individu baik dalam uh, baik individu secara dalam kelompok maupun individu dalam lingkungannya. Kemudian pada pembahasan yang kedua yaitu komunikasi sebagai ilmu multidisipliner. Uh, komunikasi 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 multidisipliner ini salah satu ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner ini karena ilmu komunikasi berkembang berkembang mulai melalui beberapa pendekatan yang digunakan untuk mempengaruhi peta ilmu komunikasi berasal dari beberapa disiplin ilmu seperti sosiologi, psikologi, politik, logistik, dan antropologi, dan lain sebagainya. Sifat multidisiplin ini tidak dapat dihindari karena objek pengamatan ilmu dalam komunikasi uh, sangat luas dan kompleks menyangkut berbagai aspek sosial, budaya, dan ekonomi politik dari kehidupan manusia. Nah, untuk menyelesaikan suatu problema uh, atau suatu kejadian atau aspek kehidupan, kita harus bisa memilah mana teori yang kita gunakan dalam menyelesaikan permasalahan atau problema yang terjadi. Terima kasih.